Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di radio sebelah dengan slogan dari kita, apa yang nggak kamu dengar di radio resmi, bisa kamu dengar di radio sebelah. Masih bersama Sigit Kurniawan di sini. Kali ini kita akan hadirkan sebuah informasi yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia, mungkin dunia juga ya, karena itu seputar polemik dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang dimana dalam pertanyaan tersebut menyelipkan sebuah pertanyaan yang konotasinya rada-rada sedikit sensitif ini pada di tes wawasan kebangsaan atau TWK tersebut. Ada Al-Quran atau Pancasila ya. Ini kita akan coba ulik bagaimana tanggapan dari Kepala BKN tentang pertanyaan tersebut. Nah, informasi ini dilansir dari CNN Indonesia. Ada Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya Wibisana. Ini mengklaim tak semua tes wawasan kebangsaan TWK KPK mendapat pertanyaan membandingkan antara Al-Quran atau Pancasila. Bima tak menampik bahwa salah satu asesor memang banyak ya menanyakan hal itu kepada peserta tes. Dan menurut dia, pertanyaan tersebut diajukan asesor sebab biasanya kerap jadi pertanyaan yang merekrut teroris. Kok bisa? Apa hubungannya antara Al-Quran atau Pancasila dengan teroris ya? Kita belum tahu juga ya. Coba kita akan cek lagi. Nah, para asesor akan melihat respon peserta yang mendapat pertanyaan tersebut. Ini biasanya, kata dia, peserta tes yang tak memiliki pengetahuan cukup tentang wawasan kebangsaan atau agama akan langsung menjawab Al-Quran. Ya. Ya, sebaliknya, peserta yang memiliki pengetahuan cukup justru akan menentang pertanyaan itu karena keduanya tak saling bertentangan. Jadi, respon tanggapan dari Bima ini, kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor atau si penanya sehingga mengetahui seseorang berada di level mana. Oke, ya. Kemudian, oleh sebab itu ya, inti dari pertanyaan Al-Quran dan Pancasila dalam TWK KPK menurutnya hanya melihat respon peserta, bukan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Diketahui pertanyaan tersebut sebelumnya menuai kecaman dari publik kawan. Sejumlah pihak memilih antara Pancasila atau Al-Quran tak etis, sebab keduanya tak bertentangan dan berada di dimensi yang berbeda. Dan hasil tes ini ya yang kita tunggu-tunggu, pastinya semua orang tunggu-tunggu juga. Katanya hasil tes ini tak kunjung diungkap sampai sekarang ini ya, sampai Sigit rekam ini belum diungkap. Kemudian ada koalisi organisasi masyarakat sipil mendorong BKN menunjukkan hasil uji konsekuensi atas informasi TWK KPK untuk membuktikan bahwa itu memang rahasia. Ya, itu dia memang rahasia nih, rahasia perusahaan dari KPK-nya sendiri. Diketahui berdasarkan Undang-Undang KIP, uji konsekuensi informasi merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang-undang. VOI ini sendiri sudah mencoba meminta informasi soal tes wawasan kebangsaan itu kepada KPK, namun lembaga anti rasuah tak memberikannya, dengan alasan tidak dalam penguasaan mereka. Jadi yang benar yang mana nih? Yang membuat soal ini yang mana? Dari pihak KPK atau BKN? Kita juga masih bertanya-tanya seperti itu ya. Berdasarkan PP Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dan Perkom KPK tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, diatur bahwa asesmen TWK dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Nah, ini apakah mungkin BKN yang harus membuka hasil tes wawasan kebangsaan tersebut, mengingat beberapa orang juga berpendapat bahwa yang membuat soal itu adalah bukan dari KPK tapi dari BKN sendiri, seperti itu. Kemudian ya, ini ada rekam jejaknya di era Jokowi tentang KPK. Kita akan lanjut ke informasinya. Kepentingan publik secara luas patut dikedepankan ketimbang menjaga dokumen ini. Dengan ini, lembaga yang lahir dari reformasi dapat tetap terjaga marwahnya. Sebelumnya kawan, saat ditanya soal 3 jenis tes yang dipermasalahkan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antara komisi dan instansi PJKAKI KPK Sujanarko, Bima Arya Wibisana
menolak menjelaskan itu. Menurut dia, tes bukan objek yang bisa dijelaskan berdasarkan KIP. Sementara kawan, ada PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengaku pihaknya sudah menerima hasil asesmen TWK dari para pegawai. Meski sejumlah informasi lainnya yang diminta para pegawai belum didapat. Ya, itu dia. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menegaskan unggahan video tersebut sebagai bentuk transparansi KPK ya. Jadi ada kayak semacam klarifikasi dari pihak KPK seperti itu ya. Coba kita akan cek tadi ada pertanyaan konyol dalam tanda kutip ya. Konyol tes wawasan kebangsaan TWK yang diajukan oleh para pegawai KPK yang akan dilantik menjadi peralihan menjadi ASN ya. Ini beberapa pertanyaannya, semua orang atau Cina sama saja. Ini jawab setuju atau tidak ya. Kita akan flashback mengenai pertanyaan-pertanyaan ini bagi yang belum tahu ya. Saya juga istilahnya ingin mengulik lagi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa umur di atas 30 tahun belum menikah? Ya, itu dia. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau kamu jadi istri kedua saya gimana? Oke. Ini kalau yang ditanya, yang penanya laki-laki, kemudian yang ditanya laki-laki gimana responnya ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang ditanya ini khusus untuk cewek atau perempuan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau pacaran ngapain saja? Itu dia. Yang berikutnya, ya ini yang menjadi polemik. Pilih Pancasila atau Al-Quran? Itu yang menjadi polemik sampai sekarang. Yang berikutnya, mau lepas kerudung atau enggak? Itu dia. Yang pertanyaan berikutnya, mau terima donor darah dari agama lain atau tidak? Oke. Yang berikutnya, ngucapin hari raya ke umat agama lain atau tidak, gitu ya. Jadi sudah mulai menjurus ke agama juga dan lain sebagainya ya. Kemudian guru ngajinya siapa? Oke. Kalau misal kita lupa ya, kita harus jawab gimana seperti itu ya. Guru ngaji saya yang ngajarin saya ngaji, ngajarin saya alim bata dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau agama alirannya apa? Oke. Kalau kamu sholat pakai kunut atau enggak? Nah, itu dia. Yang pertanyaan terakhir yang sekiranya menjadi polemik, kamu kalau ikut pengajian aliran apa? Gitu ya. Jadi itu dia beberapa pertanyaan konyol dalam tanda kutip tes wawasan kebangsaan KPK, dan itu dia apa yang bisa kami sampaikan kita hadirkan kepada Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Kita berjumpa lagi di video lainnya. Barangkali dari Anda ingin berpendapat maksudnya. Silakan bisa berkirim kabar di komentar baik itu pertanyaan ataupun opini ataupun asumsi dari Anda, terserah, bebas silahkan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di radio sebelah. Apa yang tidak kamu dengar di radio resmi bisa kamu dengar di radio sebelah. Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.